Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami, yaitu dari Gurun Pasir ke Cahaya Islam. Nah, hari ini kita akan melakukan perjalanan waktu menuju masa lalu yang jauh ke arah sebelum Islam datang membawa cahaya. Kita akan membahas tentang masa jahiliyah. Ini sebuah periode dalam sejarah Arab pra-Islam yang penuh dengan tantangan dan keunikan. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya kedatangan 3 narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama ada Saya Nesya Subagio. Saya Sari Kolanus. Dan saya Jihan Cindra. Oke, itulah tadi ketiga narasumber kita yang sangat luar biasa. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk pada pembahasan inti dari podcast ini, maka saya agar tidak salah kaprah dengan materi kami, maka dari itu saya akan memberikan penjelasan secara singkat terkait dengan masa jahiliyah ini. Jadi istilah jahiliyah ini itu merupakan kosakata yang baru dikenal setelah munculnya Islam. Nah, istilah tersebut merujuk pada kondisi kehidupan Arab sebelum masuknya Islam. Nah, hal ini akan menghantarkan kita untuk lebih mendalami tentang bagaimana kondisi bangsa Arab sebelum masuknya Islam di tengah-tengah masyarakat, mulai dari kekuasaan dan imarah di kalangan bangsa Arab dan agama bangsa Arab, dan juga ada kondisi sosial, kondisi ekonomi dan akhlak. Nah, jadi istilah dari jahiliyah ini adalah kebodohan. Jadi masa kebodohan. Nah, saya penasaran dengan kekuasaan dan imarah di kalangan bangsa Arab ini. Nah, mungkin narasumber pertama bisa menceritakan waktu para penguasa Arab sebelum datangnya Islam. Baik, sebelum kita masuk pada pembahasan kita pada siang hari ini, kita beri aplaus dulu pada moderator kita, Channel Moha. Sangat menarik. Berbicara tentang kekuasaan dan imrah di kalangan bangsa Arab ini, dia terbagi atas dua. Yang pertama itu ada raja-raja yang mempunyai mahkota, tetapi sebenarnya mereka tidak bisa merdeka dan berdiri sendiri. Dan yang kedua itu ada para pemimpin dan pemuka kabilah atau suku yang memiliki kekuasaan dan hak-hak istimewa seperti kekuasaan para raja. Sebagian besar dari mereka memiliki kebebasan sendiri. Nah, berbicara tentang raja-raja di Yaman, kalangan Arab Arabia ini adalah kaum Saba. Dia terbagi atas 4 kaum Saba. Ada tahapan-tahapan. Yang pertama itu ada abad sebelum tahun 650 Masehi. Raja-raja saat itu bergelar Maghrib Saba yang ibu kotanya Sarawak. Yang kedua itu ada sejak tahun 650 Masehi dan sekitar 10 Masehi. Pada masa ini mereka melepaskan gelar Ma'rib dan selanjutnya hanya dikenal dengan raja-raja Sabah. Ibu kota berpindah dari Sarawak ke Ma'rib ini. Dan yang ketiga itu ada sejak tahun 1915 Masehi dan sekitar 300 Masehi ini, pada masa-masa kabilah Himyar bisa mengalahkan kerajaan Sabah.
Sabak. Penjelasannya itu Sabak. Dan kemudian Raidan menjadi ibu kota sebagai ganti dari Ma'rib ini. Kemudian Raidan diganti menjadi Daftar. Pada masa ini mereka mulai jauh dan runtuh. Dan yang terakhir itu ada sejak tahun 300 Masehi hingga masuknya Islam ke Yaman. Pada masa-masa ini sering terjadi kekacauan, keributan, revolusi, peperangan antar suku. Hal ini juga menjadikan mereka mangsa bagi orang luar hingga kemerdekaan mereka terengah. Saya penasaran dengan soal tahun 523 Masehi itu. Mungkin narasumber Naysila, saya sebut Naysila ya, saya panggil Naysila saja ya. Jadi mungkin Naysila bisa ceritakan sedikit soal hal yang terjadi di tahun 523 Masehi itu. Nah, berbicara tentang Jalji aku tuh tadi potong itu aja. Nah, berbicara tentang tahun 523 Masehi ini, Jaju Nawas, orang Yahudi yang memimpin pasukannya menyerang orang-orang Masehi. Para pengikut agama Isa Al-Masih ini dari penduduk Najran, kemudian mereka menolak meninggalkan agama Masehi. Maka Nawas ini membuat parit-parit besar yang di dalamnya dilemparkan ke dalam api hidup-hidup. Kejadian ini membakar dendam di hati orang-orang Nasrani dan mendorong orang-orang Nasrani itu untuk memperluas daerah kekuasaan dan pemaklukan dengan didukung Imperium Romawi untuk menguasai negara Arab. Dan raja-raja di Hijriah ini, bangsa Persia mampu menguasai Irak dan sekitarnya karena Juz Agung pada 557 Masehi dan sampai 529 Masehi ini mampu menyatukan bangsa Persia sehingga tidak ada yang berani menyerang mereka karena mereka dan menghancurkan persatuan mereka. Akibatnya negeri ini mereka terpecah belah dan muncul raja-raja baru yang disebut dengan raja-raja Taif. Ya, Taif. Raja-raja Taif ini berkuasa atas wilayah-wilayah sendiri secara terpisah hingga tahun 230 Masehi. Pada masa kekuasaan raja-raja Taif ini, orang-orang Kaftan berpindah dan menguasai daerah subur di Irak. Kemudian mereka bergabung dengan keturunan Adnan yang juga berhijrah dan mereka bersama-sama menguasai sebagian dari Jazirah Iftar ini. Baik, terima kasih untuk kepada Naysila sebagai narasumber kedua telah menceritakan atau memberikan pemahaman kita terkait masa jahiliyah ini. Nah, berikut kita beralih pada pembahasan berikutnya, yaitu yang saya ingin tanyakan kepada narasumber kedua terkait tadi kan sudah dijelaskan oleh
narasumber pertama mengenai kekuasaan dan imarah. Nah, mungkin sedikit ini kepada narasumber kedua saya akan menanyakan soal agama yang dianut oleh bangsa Arab pada saat itu. Nah, mungkin narasumber kedua bisa menjelaskan atau menceritakan agama yang dianut oleh bangsa Arab itu pada saat itu apa? Agama yang dianut oleh bangsa Arab pada saat itu, mayoritas bangsa Arab mengikuti dakwah Ismail. Ketika beliau menyeru kepada agama bapaknya, Ibrahim yang pokok ajarannya menyembah kepada Allah, mengesahkannya dan memeluk agamanya. Waktu berjalan sekian lama hingga banyak di antara mereka melainkan ajaran yang pernah disampaikan kepada mereka. Walaupun begitu, masih ada sisa-sisa tauhid syiar agama Ibrahim. Hingga muncul pemimpin Bani Khuza'ah, Amir bin Luhai, dikenal sebagai seorang yang suka berbuat bijak, mengeluarkan sedekah dan peduli terhadap urusan-urusan agama hingga semua orang mencintainya dan mereka sampai menganggapnya sebagai salah seorang ulama besar dan wali yang disegani. Saat dia mengadakan perjalanan di Syam, di sana dia melihat penduduk Syam yang menyembah berhala dan menganggap hal itu sebagai hal baik dan benar. Karena menurut Amir bin Luhai, Syam adalah tempat para rasul dan kitab. Maka dia kembali ke Mekah sambil membawa hubal, kemudian meletakkannya dalam Ka'bah. Setelah itu mengajak penduduk Mekah untuk membuat persekutuan terhadap Allah. Orang-orang Hijaz banyak yang mulai mengikuti penduduk Mekah karena mereka dianggap sebagai pengawas Ka'bah dan pengurus tanah suci. Berhala mereka yang terdahulu adalah Manat, kemudian mereka membuat Lata dan Uzza. Inilah 3 berhala yang paling besar. Setelah itu kemusyrikan semakin menyebar dan berhala-berhala yang lebih kecil di Hijaz. Begitu kisah kemusyrikan dirinya berada pada agama Ibrahim. Ini menjadi fenomena terbesar dari agama-agama orang jahiliyah. Adapun semua gambaran agama ini adalah agama syirik dan penyembahan terhadap berhala, keyakinan terhadap khayalan dan khurafat. Nah, itulah agama mayoritas bangsa Arab. Sementara sebelum itu sudah ada agama Yahudi, Masehi, Majusi, Sabi'ah yang masuk ke dalam masyarakat Arab. Baik, tadi sudah diceritakan ya soal kondisi agama yang dianut pada saat itu di masa jahiliyah. Nah, jadi pertanyaan berikut kepada narasumber kedua, mungkin narasumber bisa menceritakan bagaimana kondisi sosial yang ada pada saat itu. Kondisi pada saat itu di kalangan bangsa Arab terdapat beberapa kelas masyarakat yang kondisinya berbeda satu sama lain. Di kalangan bangsawan, hubungan seseorang dengan keluarganya sangat diunggulkan dan diprioritaskan, dihormati dan dijaga, meskipun harus dengan pedang yang terhunus dan darah yang tertumpah. Jika ingin dipuji dan dipandang kemuliaan dan keberaniannya, maka dia harus banyak membicarakan kaum wanita. Nah, jika seorang wanita mengkehendaki, maka dia bisa mengumpulkan beberapa kabilah untuk suatu perdamaian. Dan jika mau, dia bisa menyalakan api peperangan dan pertemuan di antara mereka. Nah, walaupun begitu, seorang lelaki tetap dianggap sebagai pemimpin di tengah keluarga yang tidak boleh dibantah dan setiap perkataannya harus dituruti. Hubungan laki-laki dan wanita harus melalui persetujuan wali wanita. Seorang wanita tidak bisa menentukan pilihannya sendiri. Itulah gambaran cerita kalangan kelas masyarakat bangsawan, sedangkan kelas masyarakat lainnya bermacam-macam dan mempunyai kebebasan hubungan antara wanita dan laki-laki. Laki-laki dan wanita bisa saling berkumpul dalam berbagai medan perang. Pihak yang menang dapat peperangan antara kabilah dan
menawan para wanita pihak kalah. Nah, kemudian mengalahkannya menurut kaumnya. Tapi anak-anak mereka akan mendapat kehinaan selama hayatnya. Di antara kebiasaan yang sudah dikenal akrab pada masa jahiliyah adalah poligami. Beberapa pun banyaknya istri yang dikehendaki tanpa ada batas maksimal. Bahkan mereka bisa menikahi dua wanita yang bersaudara. Mereka juga bisa menikahi janda bapaknya, entah karena dicerai atau ditinggal mati. Perzinahan pada setiap lapisan masyarakat tidak hanya terjadi di lapisan tertentu atau golongan tertentu, kecuali hanya sebagai kecil dari kaum laki-laki dan wanita yang memiliki keagungan jiwa. Menurut persepsi umum, perzinahan ini tidak dianggap aib dan yang mengotori keturunan. Ada pula dari mereka yang mengubur hidup anak putrinya karena takut aib dan karena kemunafikan, atau membunuh anak laki-laki karena takut miskin dan lapar. Tetapi hal ini tidak dianggap sebagai kebiasaan yang bermasyarakat. Secara garis besar, kondisi sosial pada masa jahiliyah bisa dikatakan lemah dan buta. Kebutuhan mewarnai segala aspek kehidupan. Khurafat tidak bisa dilepaskan, manusia hidup seperti benda mati. Hubungan di tengah umat sangat rapuh, dan gudang-gudang pemegang kekuasaan dipenuhi kekayaan yang berasal dari rakyat, atau sesekali rakyat diperlukan untuk menghadang musuh. Baik, terima kasih kepada Asari Kulanus yang telah menjelaskan atau menceritakan terkait kondisi sosial yang ada di masa jahiliyah tersebut. Nah, kita beranjak ke pembahasan berikutnya yang ingin saya tanyakan kepada narasumber ketiga mengenai kondisi ekonomi. Jadi mungkin narasumber ketiga sebagai Jensindra bisa menceritakan bagaimana sih kondisi ekonomi pada saat itu. Nah, jadi perdagangan merupakan sarana yang paling dominan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jalur-jalur perdagangan tidak bisa dikuasai begitu saja, kecuali jika sanggup memegang kendali keamanan dan perdamaian. Sementara itu, kondisi yang aman seperti ini tidak terjadi di Jazirah Arab kecuali pada bulan suci. Tentang perindustrian atau kerajinan, mereka adalah bangsa yang paling mengenalnya. Sebagian besar hasil kerajinan di Arab seperti jahit-jahit, minyamak kulit, dan lain-lainnya berasal dari rakyat Yaman, Irak, dan pinggiran Syam. Namun di tengah jazirah ada pertanian dan pengembalan hewan ternak, sedangkan wanita-wanita cukup mengenali pemintalan. Tetapi kekayaan yang dimiliki bisa mengundang pecahnya peperangan, kemiskinan, kelaparan, dan orang-orang yang telanjang merupakan pemandangan yang biasa di tengah masyarakat. Baik, terima kasih kepada Jan Cindra sebagai narasumber ketiga yang telah menceritakan atau menjelaskan terkait dengan tadi yang pertama ada kondisi ekonomi dari masa jahiliyah tersebut, dan juga ada kondisi akhlak yang terbangun di masyarakat di masa jahiliyah tersebut. Saya mengambil kesimpulan dari beberapa pemaparan dari ketiga narasumber ini. Yang pertama itu mengenai cerita terkait para penguasa Arab sebelum datangnya Islam, dibagi dua bagian tadi. Yang pertama itu ada raja-raja yang mempunyai mahkota tetapi sebenarnya mereka tidak bisa merdeka dan berdiri sendiri. Dan ada yang kedua itu soal para pemimpin dan pemuka kabilah atau suku yang memiliki kekuasaan dan hak-hak istimewa seperti kekuasaan para raja, dan sebagian besar dari mereka memiliki kebebasan sendiri.
Dan tadi soal mayoritas bangsa Arab yang mengikuti dakwah Ismail, yaitu ketika beliau menyeru kepada agama bapaknya Ibrahim yang pokok ajarannya menyembah kepada Allah, mengesahkannya dan memeluk agamanya. Dan juga tadi secara garis besar yang bisa saya sampaikan soal kondisi sosial pada masa jahiliyah bisa dikatakan lemah dan buta atau kebodohan mewarnai segala aspek kehidupan mereka. Nah, jadi khurafat tidak bisa dilepaskan, manusia hidup seperti benda mati, hubungan di tengah umat sangat rapuh dan gudang-gudang pemegang kekuasaan penuh kekayaan yang berasal dari rakyat atau sesekali rakyat diperlukan untuk menghadang musuh. Dan juga tadi perdagangan bercerita soal kondisi ekonomi, itu ada perdagangan merupakan sarana yang paling dominan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa di tengah kehidupan orang-orang jahiliyah itu banyak terdapat hal-hal yang hina, amoritas, dan masalah-masalah yang tidak bisa diterima akal sehat. Meskipun begitu, mereka masih memiliki akhlak-akhlak terpuji. Di antara akhlak-akhlak itu adalah kedermawanan, memenuhi janji, kemuliaan jiwa, dan keengganan menerima kehinaan dan kelaliman, pantang mundur, kelembutan, dan suka menolong orang lain, dan kesederhanaan pula kehidupan Baduy. Ya, itu ada beberapa kesimpulan dari yang saya tangkap dari 3 narasumber yang bercerita soal masa jahiliyah tadi. Terima kasih kepada ketiga narasumber yang saya banggakan. Tangan kita. Terima kasih kepada narasumber yang sudah memberikan sebuah ilmu yang bermanfaat untuk kita jadikan sebuah hikmah, jadikan sebuah pelajaran ke depannya untuk kita belajar dari sejarah tadi soal masa jahiliyah. Ya, semoga narasumber sekalian bisa sukses ke depannya dan juga bisa jadi orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain juga, dan sehat selalu. Itu yang paling penting untuk narasumber, ya, sehat selalu. Dan kepada teman-teman sekalian dan penonton yang telah menyaksikan podcast kami, ya, saya sangat-sangat terima kasih. Nah, jadi teman-teman, itulah pembahasan kita terkait dengan masa jahiliyah yang kita angkat tadi, yang telah kita bahas juga sama-sama dengan narasumber. Nah, jadi menurut teman-teman bagaimana? Apakah sangat memuaskan atau sangat-sangat baik? Itu penilaian teman-teman sekalian. Nah, jadi itulah tadi. Terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada teman-teman semua narasumber. Saya sebagai moderator, pemandu atau pembawa acara pada podcast ini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.